Hai, selamat datang di Camelia Tarot. Selamat datang di General Reading dengan tema apakah dia akan menghubungi kamu lagi. Ini untuk situasi PDKT ya, mungkin couple, married, mantan, teman, sahabat dan lain sebagainya. Kita akan lihat di sini teman-teman mengenai dia, apakah dia itu akan menghubungi kamu lagi ya, especially dalam waktu dekat begitu ya, karena kalau mungkin sudah banyak yang berharap kehadiran dia lagi, ataupun kamu bertanya-tanya kapan gitu ya. Oke, kita akan lihat di sini. Aku sudah menyediakan 3 file di sini ya. File 1, file 2, dan file 3. Silahkan teman-teman pilih sesuai dengan intuisi dan yang mana yang menarik perhatian kalian. Oke, aku akan memulai readingan dari file pertama ya. Bagi teman-teman di sini yang mau lanjut ke private reading, silakan hubungi nomor yang ada di description box. Aku sudah membuka layanan via WA di situ. Oke, kita akan mulai untuk file pertama. Oke, hai, file pertama ini adalah readingan general untuk kamu ya. Kita akan lihat di sini apakah dia ini akan menghubungi kamu lagi. Oke, kita akan lihat di sini ya untuk yang memilih kalung rantai. Oke. Kita akan mulai dulu ya dari kartu tarotnya. Oke. Ya di sini ya, apakah dia akan menghubungi kamu dalam waktu dekat ini? Oke, ambil file pertama. Oke, kita ulang ya yang di sini. Oke, cukup ya. Bottom of the decknya Eight of Cups. Oke, kita susun dulu kartunya. Di sini ada King of Swords, ada Wheel of Fortune, ada The Empress, ada Page of Cup, ada The Lovers, ada Queen of Pentacles, ada The Death, dan ada Two of Swords. Oke, teman-teman. Di sini aku lihat dari kamu ya, ataupun dari dia di sini, situasi yang pertama aku lihat adalah tentang yang memiliki sepertinya kedua sifat yang cukup bertolak belakang ya. Aku lihat di sini mungkin beberapa sifat dari kamu dan beberapa sifat dari dia ini sulit untuk sinkron ya teman-teman ya, sehingga kalian banyak sekali melihat ataupun merasakan ketidaknyamanan dari sifat dia yang mungkin tidak sesuai dengan pribadi kamu di sini. Aku lihat memang benar-benar komunikasi kalian di situ cukup buruk ya, cukup ada batasan yang benar-benar ekstrim di sini, sehingga benar-benar menciptakan jarak di antara kalian berdua. Kalau dari bottom of the deck adalah Eight of Cup, aku lihat Eight of Cup ini adalah salah satu orang yang mungkin entah ini kondisinya adalah sudah ingin beranjak pergi, sudah tidak ingin untuk balikan lagi, ataupun salah perwujudan dari salah satu orang yang mungkin sengaja untuk meninggalkan atau menggantungkan hubungan ini. Nah, itu untuk sementara ataupun untuk jalan jangka panjang. Karena aku lihat di sini adanya Two of Swords ya, ingin untuk menenangkan diri, ingin untuk tidak membebani diri, tidak ingin untuk menyakiti diri sendiri terhadap hubungan ini. Aku lihat mungkin salah satu dari kalian di sini cukup lebih banyak berjuang, cukup lebih banyak untuk memberi daripada mendapatkan feedback yang sesuai dengan harapan kalian. Sehingga mungkin banyak dari kalian yang ibaratnya menjalani hubungan ini begitu berat begitu ya teman-teman ya. Aku lihat juga mungkin tidak seimbang, tidak stabil, dan juga mungkin kamu sama si dia ini juga sebenarnya pada hati ataupun pada perasaan di sini adanya The Lovers dan ada Page of Cup. Aku lihat di sini memang dari salah satu atau salah dua dari kalian ini memiliki perasaan yang cukup besar, tidak bisa dibohongi ya teman-teman ya. Aku lihat di sini memang kamu benar-benar cinta, kamu benar-benar sayang sama dia, karena di sini ada di Empress juga ya. Kamu ibaratnya sudah memberikan yang terbaik untuk dia, memberikan yang terbaik yang kamu bisa untuk dia.
Tapi banyak dari kalian yang mungkin feedbacknya itu tidak sesuai dengan harapan kalian, sehingga menimbulkan kekecewaan di sini dalam hati kalian ya. Aku lihat di sini sudah ada yang sangat lama tidak berkomunikasi, tapi ada juga yang baru-baru ini ya, ada juga yang masih komunikasi tapi benar-benar jarang sekali ya. Aku lihat di sini. Di sisi lain di sini mengapa dia bisa seperti itu ya? Kalau aku lihat di sini banyak faktor ya, ada yang menghadirkan orang ketiga, ada yang mungkin tidak sesuai, kamu itu mungkin tidak sesuai dengan harapan dia, ataupun di sini yang tadi aku bilang sifat kalian yang berbeda, ataupun mungkin di sini ada pekerjaan yang harus diselesaikan, adanya selisih paham, adanya kurang menerima dari pihak keluarga, kurangnya restu dari lingkungan sosial untuk hubungan ini. Tapi apakah dia akan menghubungi kamu lagi? Jawabannya iya ya teman-teman ya, karena di sini ada kondisi the death, ada kondisi wheel of fortune. Aku lihat di sini adanya roda yang berputar, roda keberuntungan yang berputar. Adanya the death, sesuatu hal yang regenerasi, yang sudah mati, yang sudah usang hidup kembali di sini ya, diperbaharui. Aku lihat juga di sini adanya Queen of Pentacles ya, sebuah harapan dalam hubungan, sebuah keyakinan yang dipunya dalam diri sendiri untuk meneruskan hubungan ini. Aku lihat hubungan ini memang sebenarnya didasari atau dilandasi oleh cinta dari kedua belah pihak. Hanya saja entah mengapa di sini konflik yang tidak kamu inginkan dan tidak kalian antisipasi sebelumnya datang menerpa hubungan kalian, atau bisa dibilang suatu ujian dalam suatu hubungan. Ya, kalau misalkan di sini kondisinya couple, mungkin suami istri di sini yang mungkin jarak jauh ya, di sini aku lihat akan adanya hubungan yang intens lagi, mungkin saling berkomunikasi lagi, ataupun di sini pasangan menemui kalian. Kalau mungkin mantan di sini akan menemui kalian mungkin secara langsung ya, ngajak kalian meeting atau mungkin ngajak kalian ngedate, ataupun lewat media sosial. Di sini mungkin dia unblock kamu, dia try untuk call kamu begitu ya di sini ya. Tapi banyak dari kalian juga yang sepertinya tidak menerima lagi kondisi ini ya. Ada yang menerima, ada yang tidak ya teman-teman ya di sini ya. Oke, seperti itu ya kondisinya kalau dari kartu tarotnya. Aku lihat dia akan menghubungi kamu lagi di sini ya. Kalau ditanya kapan lama atau enggak ini, aku rasa sih mungkin sebentar lagi. Tapi di sini jika faktor-faktor di luar diri dia ya yang tidak dia kendalikan di sini menghalangi dia, we don't know, karena di sini dia orangnya juga cukup berubah-ubah kayak gitu ya, orangnya tidak stabil orangnya di sini. Jadi aku lihat di sini kemungkinan dalam waktu dekat dia akan menghubungi kamu lagi, tapi di sini di luar dari kendala-kendala yang mungkin saja menghalangi dia untuk menghubungi kamu. Oke, kita akan lihat. Ini kalau dia balik sih bakal ngomongnya itu nggak langsung deep teman-teman, tapi kayak lebih ke santai dulu, kayak oke, kayak kabar, terus gimana ya, pokoknya santai, dan semakin lama ini semakin deep ya omongannya. Jadi mohon disikapi dengan kepala dingin teman-teman ya, jangan dengan emosi, jangan dengan amarah kayak gitu ya. Oke. Kalau dari kartunya di sini ada Patient, ada Heart with K, ada Cassette, ada Healing Heart, ada Heartbroken, ada Axe ya. Di sini kelihatan banget ya bahwa memang kalian situasinya sudah heartbroken, kalian mungkin sakit hati, mungkin ada yang mantan di sini ya, hubungan kalian sudah separation, ataupun di sini no communication atau ngeblok komunikasi di sini, bener-bener sudah stop hubungan ini begitu ya, aku lihat ya. Dan ini menimbulkan heartbroken buat kalian, sakit hati buat kalian di sini ya, benar-benar merasa tertekan, merasa terpukul, merasa terkhianati, merasa tertipu, karena mungkin di sini juga ada mengindikasi bahwa adanya orang ketiga juga, ada yang situasinya seperti itu, ada juga yang mungkin pasangan ini cukup keras ke kalian ya, menggunakan kekerasan bisa juga di sini kondisinya ya. Healing Heart, kalian sedang berusaha untuk menyembuhkan hati kalian di sini ya, healing, berusaha untuk menyembuhkan diri, freedom from toxic relationship or addiction. Makanya di sini mungkin kalian merasa ragu kalau pengen balik ya, beberapa di antara kalian mungkin rejection hal itu, tapi beberapa dari kalian lagi mungkin bakal receive, memberikan second change buat pasangan kalian di sini. Ada kaset ya, kaset di sini menandakan bahwa bernostalgia, merasa ya terkenang atau mengenang lah begitu ya, dan juga kamu mungkin akhir-akhir ini sering ada di kepalanya dia.
masuk ke dalam pikirannya dia. Heart with K, welcoming love. Kamu tetap terbuka sama dia untuk say hello, mungkin menjadi friends gitu ya. Ataupun di sini untuk hubungan yang baru lagi gitu ya. Open your heart, getting together, perfect. Ada yang memang kembali nanti sama pasangan ini. Patient akan memunculkan chemistry baru, like each other equally and having fun di sini ya. Oke, aku lihat juga ada kondisi yang memang kalian benar-benar back sama orang ini. Oke, kita lihat sekarang dari kartu ini ya, tentang kehidupan atau percintaan. Sebuah quotes untuk kalian. Oke, cinta itu mudah jika kita saling berjuang, mari berjuang bersama. Oke, jadi aku lihat di sini dia ada niatan untuk ngajak kamu berjuang bareng, ada niatan untuk ngajak kamu jalan bareng, atau ada niatan untuk ngajak kamu hidup bareng gitu ya. Jadi di sini memang butuh ini ya, seperti aku bilang di awal, mungkin kamu sama dia ini masih banyak sisi pahamnya, masih kurang dewasa juga, dan mungkin masih kurang stabil juga, salah satu atau salah dua dari kalian, sehingga masih ibaratnya adaptasi itu masih perlulah di sini ya, agar kalian tidak salah dalam mengambil keputusan. Oke, kita akan lihat di sini untuk zodiaknya. Kalau dari kartu ada Scorpio, ada Gemini, ada Pisces, ada Libra. Di sini benar-benar kompleks ya. File pertama ada Capricorn, ada Gemini ya, di sini Aquarius, 11, Virgo. Oke, ada Virgo, ada Capricorn, ada Gemini, ada Aquarius, ada Scorpio, ada Libra, ada air sign di sini kuat, dan water sign. Oke, air sign dan water sign ya. Oke, sekian readingan dari aku untuk file pertama ini. Aku harap ini bisa membantu kamu dan bisa memberikan gambaran mengenai apakah dia akan menghubungi kamu lagi. Terlepas dari itu semua, jangan terus kamu pikirkan ya. Biarkan kirimkan semua ke alam semesta. Oke, see you in the next reading. Bye-bye, file pertama. Hai yang memilih file kedua, kita akan lihat di sini mengenai apakah dia akan menghubungi kamu lagi. Oke, ini yang memilih file kalung dengan motif kupu-kupu ya. Kita akan lihat di sini mengenai dia. Oke, kita akan lihat ya di sini dari kartu tarotnya dulu. File kedua. Oke. Lucu. Oke. Bottom of the deck, King of Wands. Oke, di sini ada kondisi Three of Cups, ada kondisi Five of Cups, ada kondisi Two of Pentacles, ada kondisi Five of Wands, ada kondisi Six of Wands, ada kondisi Six of Pentacles, ada kondisi Nine of Cups, ada kondisi Ten of Swords. Yang memilih file kedua ini adalah suatu indikasi, kalau aku bisa bilang ya, suatu indikasi cinta, tapi kalau diteruskan jadi sakit. Nah, mungkin agak dalam sih ya di sini file kedua ini aku lihat, karena ada Five of Cups, ada Five of Wands, ada Ten of Swords, di sini ada Two of Pentacles. Yang pertama, sebenarnya pada awalnya di sini mungkin hubungan kalian itu terasa ya pada biasanya, pada umumnya lah ya, dan juga mungkin membuat kalian bahagia. Tapi seiring berjalannya waktu di sini, aku lihat kalian mulai ada konflik datang, bisa kalian selesaikan, nanti datang lagi kalian selesaikan, datang lagi yang lebih besar kalian bisa selesaikan. Dan aku lihat banyak dari kalian yang memilih file kedua ini mungkin ada konflik sama pasangan, sehingga kondisinya di sini dia tidak bener-bener lost contact sama kamu teman-teman ya. Ada 90% yang memilih file kedua ini aku rasa bener-bener lost contact sama kamu. Ada 10% yang masih kontekan tapi masih jarang-jarang kayak gitu sih. Ya renggang-renggang lah begitu ya. Dan sebagian besar dari kalian di sini benar-benar no communication, benar-benar sama sekali tidak ada. Aku lihat di sini ini menimbulkan kebimbangan buat kamu. Apakah kamu harus melanjutkan hubungan ini atau tidak? Apakah kamu harus terus memikirkan dan terus menunggu tentang kejelasan dari hubungan ini atau tidak? Ya, kamu bingung di sini. Ada yang bingung dari kalian. Sebelumnya, mungkin di sini konflik yang kalian hadapi bersama pasangan di sini berbeda-beda.
ada yang sebagian besar adalah Three of Cups atau suatu hubungan third party di sini, ataupun menghadirkan orang ketiga dalam hubungan. Ada yang suka main fisik, ya, kasar, main tangan. Ada yang benar-benar stingy banget ya, pelit banget di sini, sehingga kamu pun sesek akhirnya ya hidup atau berdampingan dengan orang yang seperti itu. Kamu di sini aku lihat benar-benar memberikan afeksi yang besar, kasih sayang yang besar sama dia. Tapi dia tidak seperti sebaliknya. Pada awalnya memang begitu, kamu memberikan 100, dia akan memberikan 110 bahkan. Tapi seiring berjalannya waktu kok mulai surut ya, mulai tidak ada warna ya. Nah, akhirnya pada momen saat ini mungkin kamu benar-benar tidak ada komunikasi sampai sekarang. Kamu mengharapkan dia kembali, kamu mengharapkan dia bakal balik sama kamu, ya, kamu menunggu di sini. Ya, aku lihat di sini teman-teman, lebih baik kamu tidak usah menunggu dia lagi. Karena di sini aku lihat dari dia pun sepertinya nggak ada niatan untuk balik sama kamu loh sebenarnya ya. Tapi kamu di sini memaksa diri kamu agar dia ini bisa kembali, dengan ibaratnya kamu ini mengafirmasikan dia balik ya. Tapi afirmasi yang kamu terapkan di sini masih kurang tepat ya. Karena kamu berusaha menarik orang yang sebenarnya tidak ingin untuk balik ke kamu. Jadinya ke kamunya ini jadi beban sendiri loh teman-teman. Ya. Jadi kalau menurut aku di sini, apakah dia akan menghubungi kamu lagi? Jawabannya no ya untuk yang hal kedua ini. Karena dia sepertinya sudah punya fokusnya sendiri. Dan kamu di sini yang masih terjebak terhadap perasaan itu sendiri. Ya, jadi saran aku untuk yang hal kedua ini, sepertinya dia tidak akan kembali. Dan kamu silahkan untuk melanjutkan kehidupan kamu. Tidak ada salahnya untuk berharap, ataupun mungkin kamu di sini berharap karena kamu masih belum jelas ya teman-teman ya. Ada yang masih belum jelas kenapa kok dia ninggalin kamu, dan itu menimbulkan pertanyaan besar buat kamu. Apakah ada yang salah dari diri aku atau ada yang kurang dari diri aku? Kamu bertanya-tanya di situ. Ya, ini bukan masalah kurang atau lebih, karena semua manusia tidak ada yang sempurna. Tapi di sini adalah masalah penerimaan dan kecocokan aja. Pasangan kamu ini sudah nggak merasa cocok lagi sama kamu. Ya, jadi memang ini kenyataan yang cukup pahit buat kamu, karena di sini kamu harus menerima pengkhianatan mungkin sudah berulang kali ya. Kamu tidak sama dia aja, mungkin sama pasangan kamu yang sebelum dia. Dan di sini saranku adalah ketika kamu sudah bisa melepaskan itu semua, adanya Six of Wands dan adanya Six of Pentacles, akan ada orang baru yang datang ke kamu teman-teman, yang benar-benar membawa cinta buat kamu, tidak hanya sekedar datang lalu tidak memberikan kejelasan. Akan ada masanya orang yang tepat itu datang buat kamu, tapi bukan dia. Ya, jadi aku lihat seperti itu, bukan dia di sini. Jadi kamu tidak usah mengharapkan dia balik lagi, karena dia pun masih enjoy dengan hidupnya dia. Dia masih belum sadar akan kehadiran kamu di sini sampai titik ini, teman-teman. Oke. Di sini ada Castle, ada Patient, ada The Snake, ada The Runner, and Coffee Cup. Oke. The Snake dan The Runner. Runner ini adalah seseorang yang menghindari tanggung jawab dia, tidak selalu mendengarkan egonya aja, lari dari tanggung jawab, tidak bertanggung jawab juga terhadap perasaan kamu. Dia yang sudah membangun megah perasaan itu dalam hati kamu, lalu dia tidak bertanggung jawab atas hal itu. The Snake, competition, enemy, clever, malicious, look over your shoulder, the other woman. Ya, aku lihat di sini memang ada yang terlibat pada hubungan pihak ketiga ya, dan kamu mungkin sudah tahu itu. Dan dia juga sudah tahu kalau kamu ini tahu bahwa dia punya orang ketiga. Tapi dia gak peduli dengan hal itu. Ada Patient. Pada awalnya memang hubungan kalian ini memang benar-benar berapi-api, dipenuhi oleh cinta setiap harinya. Tapi seiring berjalannya waktu itu berubah. Dan itu menimbulkan kekecewaan buat kamu, karena itu sudah menjadi ibaratnya daily life kamu ya. Kayak dia perhatian sama kamu, kayak dia care, dia sayang sama kamu, itu udah termasuk dalam kehidupan kamu. Dan ketika kamu tidak mendapatkan itu lagi, di sini kamu mulai khawatir, kamu mulai takut, kamu mulai kecewa, kamu mulai kehilangan dia. Ya, karena di sini apa? Kamu terlalu melekat sama dia, teman-teman. Coffee Cup di sini mungkin selalu kamu yang berusaha untuk hubungan ini. Ya, dan dia menunjukkan juga sebenarnya, tapi tidak sebesar kamu effortnya.
Sehingga di sini kamu bertanya, kenapa kok dia sepertinya tidak serak ya sama hubungan ini, kayak terlalu santai untuk hubungan ini. Kenapa ya? Nah, karena dia mungkin memang belum siap untuk hal itu, teman-teman. Oke. I know. Ini mungkin hard banget buat kamu ya, sakit ya, tapi it's a real for you. Kenyataan yang nggak bisa ditutupi bahwa memang dia mungkin saat ini atau mungkin dalam jangka waktu yang lama tidak akan kembali untuk kamu, tidak menghubungi kamu lah intinya. Kalau di sini kondisinya dia sudah menghubungi kamu, berarti ini bukan buat kamu. Ini benar-benar situasi orang yang benar-benar tidak komunikasi. Oke, ini untuk quotes. Aku tahu kamu lelah, tapi lelahmu pasti bisa diselesaikan dengan caramu sendiri. Ya, dia tuh tahu kok kamu itu nungguin dia. Dia tahu akan hal itu. Tapi dia nggak bisa balik sama kamu. Karena kondisi yang berbeda-beda setiap orang, ya. Oke. Jadi dia ibaratnya menyerahkan lah, atau disuruh kamu ini mengikhlaskan lah intinya ya. Jangan terus kepikiran dia kayak gitu. Oke, dari zodiaknya kita akan lihat di sini ya. Di sini kalau aku lihat Wands cukup, Wands dan Cups. Semuanya semua elemen ada di sini. Water banyak di sini ya. Ada Capricorn, ada Virgo, Cancer, Taurus ya. Oke, di sini semua Earth sign ada dan juga Cancer. Oke, aku rasa readingan ini bisa membantu kamu ya teman-teman ya. Stop, jangan sedih terus ya. Karena ketika kamu sudah bisa let it go dari orang ini, maka pasti alam semesta itu bakal ngetemuin kamu sama orang-orang yang memang benar-benar tepat buat kamu ya. Oke, tetap semangat untuk yang file kedua. Aku harap ini bisa membantu kamu. Kalau misalkan kamu pengen lanjut lagi ya tentang menanyakan ini ke private reading, silahkan hubungi nomor yang ada di description box. Aku sudah membuka layanan via WA di situ ya. Oke, teman-teman tetap semangat. See you on the next reading. Bye-bye, file kedua. Hai yang memilih file ketiga, di sini kita akan lihat mengenai apakah dia akan menghubungi kamu lagi. Kita akan lihat di sini untuk siapapun yang kamu fokuskan ya energinya yang memilih kalung mutiara ini, kita akan lihat ya. Oke. Apakah dia ini akan menghubungi kamu lagi? Kita ambil 8 ya. 7, 8. Oke. Bottom of the deck, the moon. Oke, untuk kartunya di sini ada Justice, ada the Hierophant, ada the Chariot. Ada the Hermit. Oke. Ada Ace of Wands, ada Knight of Wands, ada Six of Wands, ada Three of Cups, ada Ace of Pentacles. Oke, ada 9 ya ternyata. It's okay, no problem. We will see. Oke, sini ya. Oke, aku baca dulu kartunya ya. Mungkin dari file ketiga ini kalau aku baca kalian ini bersama pasangan. Ada yang kalian baru ketahui baru-baru ini ya teman-teman ya. Nih the moon, karena di bottom of the deck ini aku lihat adanya dari pasangan ini yang ibaratnya tidak terbuka sama kamu. Ada yang ditutup-tutupi dan adanya Three of Cups juga. Maybe di sini kamu udah akhir-akhir ini mungkin kamu terkadang curiga sama dia ya, mengapa kok kayaknya dia ada perubahan. Nah, kamu mulai curiga di sini. Karena hanya beberapa dari kalian yang menonton yang memilih file ketiga, aku lihat Three of Cups, adanya dia yang menghadirkan orang ketiga. Oke, adanya kayak mungkin dia tidak menjalin hubungan secara memang benar-benar selingkuh, tidak, tapi deketnya itu beda kayak gitu, kayak teman deket lah, TTM lah gitu ya teman-teman ya. Dan kamu merasa resah akan hal itu, sehingga di sini kamu terus mengejar dia ya. Aku lihat di sini kamu sempat mengejar dia, nyecer dia, ini siapa, kamu terus buntutin dia, dan dia mulai sadar akan hal itu ya. Kayak dia mulai sadar bahwa kamu itu sudah mulai curiga, dia sadar
ya. Makanya di sini ada Ace of Wands dan adanya Six of Wands ya. Sebenarnya dia ini bukan gimana ya, orangnya tidak mau putus sama kamu, tapi dia pingin dua-duanya. Nah, ini tipikal orang yang ibaratnya cukup rakus ya sebenarnya. Aku lihat di sini dia tidak mau lepas dengan orang ini, tapi dia juga tidak mau lepas sama kamu. Dia ingin menggenggam dua-duanya. Kayak di sini bertolak belakang. Ya, dia tuh ibaratnya belum ada niatan untuk serius sebenarnya sekali. Ya, dan kamu di sini yang mencari bukti ya kemana-mana, ke teman-temannya, kamu berpikir keras sendiri, kamu berdoa sampai nangis-nangis sendiri, berharap dia bisa berubah. Alam semesta sebenarnya sudah menunjukkan beberapa clue buat kamu mengenai dia. Apa yang sedang dia lakukan di luar, bersama siapa, kapan, apa hubungannya. Tapi mungkin tidak semua orang bisa peka, intuisinya tidak semua orang kuat, dan terkadang mengabaikan notis dari alam semesta. Aku lihat di sini mungkin ada seseorang yang mungkin temen kamu kayak hati-hati deh kamu sama dia. Pernah ada yang kayak gitu ke kamu, tapi mungkin kamu nggak percaya ya, pernah nggak percaya sama omongan dia karena kamu menganggap ya orang kamu percaya kamu yang lebih tahu pasangan kamu kok daripada teman kamu, pasti beginilah, kamu menolak hal itu. Tapi seiring berjalannya waktu kok kamu mulai kepikiran omongan teman kamu lagi. Bisa saja itu merupakan sign dari universe untuk kamu bahwa orang ini memang perlu mengobati dirinya sendiri. Kayak orang ini maybe memang benar-benar harus introspeksi diri dia dulu ya. Jadi ketika kamu tidak berkomunikasi sama dia, ini adalah langkah yang tepat sebenarnya teman-teman, karena dia memang butuh untuk itu, dia butuh untuk menyadari hal itu ya. Jadi ketika kamu tidak berkomunikasi sama dia, entah di sini kamu yang belum komunikasi ataupun dia, biarkan saja, biarkan dia sadar dulu terhadap kesalahan yang dia lakukan. Kamu juga di sini jangan menganggap bahwa kamu yang korban juga, tidak ya, tapi di sini juga kamu harus introspeksi diri dulu juga ya. Jadi di sini adalah situasi yang dua-duanya harus saling introspeksi diri ya. Atau mungkin di sini adanya kekurangan dalam diri kamu, ataupun mungkin sifat-sifat bawaan kamu yang kurang baik, silahkan introspeksi diri juga. Saat ini dia tidak berkomunikasi sama kamu, dan apakah dia akan menghubungi kamu lagi? Aku lihat di sini jawabannya akan menghubungi, tapi dalam waktu yang masih lama, ataupun ada yang tidak sama sekali. Jadi di sini potensinya untuk menghubungi hanya 30%. Ada kemungkinan tapi sedikit sekali. Ya, karena di sini dia masih perlu belajar lagi untuk dirinya dia dan juga tentang hubungan percintaan, entah itu bersama kamu ataupun orang lain. Ya, aku lihat di sini dia cukup banyak sekali orang yang kenal sama dia di mana aja, jadi mungkin banyak orang yang bisa menutupi dirinya dia ya, kesalahan-kesalahan yang dia lakukan di sini. Oke, ini cukup heavy ya energinya ya. Oke, kita lihat di sini ya dari Island of Madness. Oke, sini ada seduction, attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, third party interference. Ya di sini memang ada yang memang menghadirkan orang ketiga, menghadirkan api dalam hubungannya yang semula udah dingin-dingin, udah ibaratnya nyaman lah begitu ya, datengin ini ataupun orang ini yang memaksa masuk ya. Ya menggoda ibaratnya begitu ya. Twin flame, kamu sama dia ini sebenarnya tetap terkoneksi satu sama lain. Kamu ini sama dia ini sebenarnya merasa sama, tapi memang dia ini memang akhir-akhir ini berubah ya karena ada penyebab. Palm tree. Di sini hubungan kalian sebenarnya sudah kuat, sudah kokoh ya. Aku lihat kartunya juga sebenarnya cukup berani, cukup kuat dan cukup tegas di sini ya. Benar-benar tegas di sini. Tapi dianya sendiri yang menggoyahkan. Golden mirror. Dia saat ini mungkin one-sided relationship. Mencintai hanya dari satu sisi aja, satu pihak aja. Ya, yang satunya kemana-mana dah gitu. Tapi tetap pikirannya tuh terkadang ke kamu, tapi konsen dia itu tidak seperti dulu, dan itu menimbulkan kecewaan buat kamu. Aku tahu ya kamu benar-benar kecewa atas hal itu, tapi jika dia memang bukan jodoh kamu, walaupun sebesar apa usaha kamu agar dia bisa balik ke kamu, ya nggak bakal bisa teman-teman
ya, karena dia pun juga memang mempunyai karisma yang kuat, ataupun di sini dia yang menebar pesona. Sword and Rose, di sini adanya perasaan dan juga logika yang mungkin kalian berusaha gunakan dalam hubungan, tapi pada nyatanya pun masih ada saja konflik yang terjadi. Oke. Ini benar-benar cukup deep ya sebenarnya untuk hal ketiga ini. And I feel so sorry begitu teman-teman. Ini sebenarnya orang atau cinta yang sudah equal, tapi karena adanya orang lain mungkin ya, ataupun adanya suatu hal di sini yang membuat kalian berjarak. Bahagia adalah sesuatu impian yang akan aku wujudkan dengan orang terdekatku. Ya, dia ingin mewujudkan hubungan yang equal, tapi dirinya dia pun masih belum bisa melepaskan rahasia ini, ataupun yang dia tutupi. Oke. Zodiaknya terakhir kita akan lihat ada Libra di sini, ada Taurus, ada Cancer, ada Virgo, ada Wands, Aries, Leo, Sagittarius, ada ini Pisces, Cancer, Gemini, Aquarius, Gemini, Cancer, Pisces, Virgo, Taurus, Libra, Aries, Leo, Sagittarius. Pisces di sini juga ada Moon ya. Oke teman-teman, aku rasa ini readingan untuk kamu yang memilih file ketiga. Tetap semangat, fokus sama diri kamu sendiri aja dulu, perbaiki itu, introspeksi diri. Aku harap ini bisa membantu kamu dan bisa memberikan gambaran buat kamu. Kalau mungkin kamu merasa ingin lanjut ke private reading dari readingan ini ya, silakan hubungi nomor yang ada di description box ya teman-teman. Aku sudah membuka layanan via WA di situ. Oke, share next reading. Bye bye, file ketiga.